nama saya Bella Karisma. Muhammad Saparudin. Yuniati, Putri Andini. Nama aku Miss Angge. Aku mengaku pelajaran matematika. Nama saya Bella Karisma. Saya kelahiran Palembang 18 April 1996. Saya dua bersaudara. Saya sebagai anak pertama, lalu memiliki seorang adik perempuan bernama Sinta Bella. Orang tua saya saat ini tinggal di Kota Batam, sama seperti dengan saya, hanya terpisah rumah saja karena statusnya saya sudah menikah. Miss dari dulu sangat suka membaca komik atau buku bergambar. Biasanya sih majalah-majalah atau komik-komik, ya pokoknya baca-bacaan yang ada gambarnya. Oh ya, selama sekolah Miss terlibat dalam kegiatan OSIS, lalu sebagai pengurus keagamaan, agama Islam, dan dilanjutkan ketika Miss kuliah, Miss ikut organisasi HIMA, namanya Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia, dan ikut Dang Merdu. Dang Merdu itu kesenian tapi bahasa Indonesia dan juga Melayu. Nah, ketika S2, Miss ikut organisasi pentas seni dan drama. Oke, karir Miss dimulai dari lulus tahun 2014 ketika Miss lulus sarjana SPD, sarjana pendidikan. Setelah itu Miss magang di salah satu Tanjung Pinang Pos namanya, sebagai editor berita, kemudian mengajar sementara di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, kemudian melanjutkan lagi mengajar di beberapa sekolah informal seperti homeschooling Primagama, lanjut lagi dengan beberapa tempat les kedinasan Steinbrain, lalu saat ini mengajar di Ruang Guru, di platform Ruang Guru di Batam Center, PAC Brand Academy Center. Dan Senin sampai dengan Jumat Miss mengajar di SMAS Pelita Utama. Untuk Sabtu Minggu Miss mengajar di Universitas Terbuka dengan home base di Tangerang, daerah Pondok Cabe. Pembelajaran dilakukan secara online melalui e-learning. Jadi dulu Miss bekerja itu di editor berita atau pembuatan soal yang dominannya adalah bekerja melihat layar, jarang kali bersentuhan langsung dengan orang sekitar. Tapi ada masanya saya merasa saya bosan dengan lingkungan tersebut, akhirnya memutuskan untuk kembali ke jalur sebagai seorang tenaga pendidik, karena ada anak kecil waktu itu dekat rumah yang suka sekali belajar, dan akhirnya saya sadar bahwa mungkin belajar dan juga mengajar menjadi suatu hal yang menarik untuk saya. Hal yang paling membanggakan adalah ketika saya mampu lulus pendidikan S2 sebagai Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan nilai terbaik atau disebut dengan predikat cum laude. Masa depan Miss, segala sesuatu yang sudah Miss rencanakan hari ini itu adalah hasil saya di akan yang datang. Saya berharap nantinya baik dari keluarga saya ataupun orang-orang yang saya ini, bahwa ya kita harus berani mencoba dan tetap di jalur yang kita rasa kita punya kemampuan di hal itu. Nama saya Muhammad Saparudin. Kebetulan untuk tempatnya itu di Riau,
di Indragiri Hilir, Desa Kuala Eno. Untuk tanggal lahirnya itu 25 Maret bulan 3 tahun 1998. Untuk anak sebenarnya Mister seharusnya anak ke-8, cuma karena saudara meninggal satu jadi anak ke-7 dari 7 bersaudara. Kalau kemampuan spesial, kebetulan Mister hobi main futsal atau main bola ya. Jadi mungkin untuk kelebihannya itu untuk di sepak bola atau futsal. Terus juga kebetulan saya anak pulau, biasa renang-renang di sungai. Nah, saya juga merasa kelebihan saya itu di renang. Jadi saya kalau untuk di renang-renang di arus, pokoknya saya merasa kelebihan saya itu di renang. Sama sedikit mungkin karena sempat tertarik matematika, saya merasa mungkin kelebihan saya kayak menghitung, kayak belajar matematika merasa kelebihan saya juga sih. Mungkin seperti itu aja sih kelebihan saya menurut saya. Jadi sebenarnya umur 5 atau 6 tahun saya itu sempat TK, namanya TK Desa Kuala Eno. Lanjut saya masuk ke YPI 01, itu Yayasan Pendidikan Islam. Lanjut masuk ke Madrasah Sanawiyah untuk SMP-nya. Untuk MA-nya itu saya Madrasah Aliyah Negeri. Serta lanjut ke perguruan tinggi jurusan matematika Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Untuk perjuangan mungkin yang benar-benar saya rasain itu pas awal mau kuliah. Jadi sebenarnya saya nggak dapat izin untuk kuliah karena saya anaknya yang dikategorikan anak bungsu, jadi kayak sedikit manja. Terus juga kayak makannya saya banyak pilih, saya nggak bisa makan buah, nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan seafood. Jadi memang nggak dibolehin kuliah karena takut susah makan di sana nanti, takut kenapa-napa. Jadi cuman dengan sedikit kasih kepercayaan sama orang tua, jadi pas kuliah di situ saya benar-benar berusaha bertahan hidup lah. Jadi kayak belajar makan sayur, belajar makan buah. Terus memang ya makan saya memang kayak telur cuman, ayam karena saya memang nggak bisa makan ikan. Ya disitulah saya benar-benar berusaha bertahan hidup, terus belajar, terus kayak kalau nggak ada uang coba cari pekerjaan supaya dapat hasil uang. Pas masa-masa kuliah lah saya benar-benar bertahan hidup. Mungkin masih pas masa-masa kuliah ya, karena pas masa-masa kuliah itu memang banyak pengalaman yang Mister dapatkan, banyak yang Mister pelajari. Contohnya ya kayak hidup sendiri ya, hidup mandiri tanpa orang tua maupun keluarga. Jadi memang di situ benar-benar kayak ngerasain hidup mandiri, kayak bangun harus sendiri, kayak harus nyuci sendiri. Terus kayak juga di situ saya benar-benar belajar nyari duit. Terus juga saya senangnya pengalaman saya selama saya kuliah kan itu di Riau. Di situ saya banyak touring lah, melakukan aktivitas touring kayak ke kota-kota lain kalau libur. Jadi banyak pengalaman saya itu kayak touring-touring ke kota-kota lain sama teman-teman. Miss Dwi Yuniati. Jadi Miss di sini SPD, jurusannya matematika. Miss lahir di Batam, 11 Juni 96. Sekolah di Batam dekat rumah Miss di Batu Haji. SD 002, SMP-nya SMP 11, SMA-nya SMA 5. Kuliah di Universitas Negeri Semarang. Jurusannya matematika, prodinya pendidikan matematika tahun 2015. Lulusnya 2019. Alhamdulillah baik ya. Karena dari kecil juga orang tua tuh kerjaannya di rumah jualan gitu kan. Jadi ini selalu ada orang tua di rumah. Dulu ada sekolah baru, tapi cuma 1 bulan di situ. Habis itu Miss nganggur setahun lah, baru masuk sini 2021 di guru SMP sampai sekarang. Sebenarnya introvert itu tergantung. Tadinya Miss pikir gitu, tapi kalau mendiagnosis diri sendiri itu nggak boleh loh sebenarnya. Jadi menentukan sayanya apa sebenarnya nggak boleh. Cuman emang ada masanya Miss lebih sering nggak ngobrol sama orang, nggak berhubungan sama orang. Cuman kadang nanti kamu tuh sadar kita tuh butuh, jadi diusahakan juga. Walaupun Miss merasa introvert, Miss usahakan. Nah, masa guru diam aja di depan siswa kan nggak mungkin kan. Masa guru ketemu orang tua murid diam aja. Jadi walaupun dibilang introvert ya nggak juga, Miss usahakan untuk tetap bersosialisasi sama orang.
Lebih rajin lagi, apalagi Miss dulu tuh jarang, kalau ditanya teman Miss tuh kan dikit. Nah, dulu tuh Miss jarang membangun hubungan sama orang-orang gitu loh, berteman. Misalnya Miss sudah kuliah balik lagi dari Semarang ke Batam, dan ke Batam nggak ada teman gitu, karena memang dulunya kurang menjaga teman, kurang apa ya, menjalin hubungan baik dengan orang-orang. Itu nanti kamu penting loh, relasi itu loh, apalagi pas mau cari kerja, atau ya sesimpel kamu bosen kan misalnya di rumah tapi nggak ada teman buat pergi, kan nggak, sebenarnya kan sayang juga ya. Padahal kan Miss dari kecil di Batam, tapi ternyata di Batamnya malah nggak ada kawan. Kalau kejadian pastinya tuh nggak ada, tapi Miss sadarin apa ya, kalau di agama Miss itu kan suatu maupun kan harus kan. Miss sadarin ketika Miss kuliah itu, sebelum kuliah Miss ini apa namanya ya, nggak rajin lah, nggak serajin itu. Tapi semenjak kuliah itu merubah sih, karena kan kita hidup sendiri kan, kalau bukan Tuhan yang sama kita siapa lagi dong yang jagain kita. Nah jadi semenjak itu mulai dekatkan diri ke Tuhan. Jadi kalau sekarang ada masalah apa-apa pun ngadunya, mungkin karena Miss juga nggak ada teman dekat ya, jadi ceritanya juga sama Tuhan. Jadi semenjak kuliah, semenjak merasa sendiri, itulah mulai dekat. Miss hidup biasa aja lah. Kuliah gitu kan, ya melakukanlah kegiatan kamu sebaik-baiknya, selesaikan apa yang kamu mulai. Kalau udah disekolahkan, kemudian kerja, cari usaha, nggak harus jadi hebat, nggak harus jadi nomor satu juga, nggak harus langsung kaya kayak gitu, enggak. Yang penting kamu hidup baik-baik aja, terus itu bisa bermanfaat buat orang, lakukan aja itu semua. Nama aku Miss Angge, aku mengaku pelajaran matematika. Saya ikut bapak saya ya, kebetulan bapak saya ditugaskan di sini ya, jadi move sekeluarga pindah ke sini. Bapak saya itu orang yang bergerak di bidang pendidikan juga. Kayak gitu. Saya nggak secara gamblang ya, tapi saya bilang bapak saya itu orang yang bergerak di bidang pendidikan. Awalnya itu sedih, karena kan teman kita itu sangat banyak, relasi di Medan itu juga jauh lebih banyak. Dan kalau kamu tahu, saya di Medan itu untuk keluar dari sekolah yang saya sebutkan tadi, itu saya ditahan sama direktur yayasan tersebut, yang punya sekolah tersebut. Saya ditahan dengan tawaran gaji yang juga sebenarnya cukup baik ya. Tetapi saya kekeh karena bapak saya di sini kan gitu, jadi ya udah saya kekeh dan pindah ke tempat itu sedih lagi karena meninggalkan teman dan pekerjaan yang sangat baik. Perasaan saya. Menjalin pertemanan ya. Kebetulan saya orang ekstrovert ya. Saya orangnya gampang bergaul, gampang berteman. Jadi di mana saya ditempatkan itu saya akan selalu ketemu teman saya. Maksudnya selalu ketemu teman baru ya, bukan teman saya lama, tapi ketemu teman baru. Itu bagi saya bukan sulit. Miss kenapa bisa begitu tenang? Karena hanya sekolah ini yang saat itu memanggil Miss. Saya pernah ngajar di sekolah lain, tepatnya di Medan, di sekolah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Nah, dia itu boarding school kan. Tapi agak berbeda nih, kalau di sini kan saya guru SMA ya. Guru SMA, kalau di sana saya bergerak di bidang matematika juga, tapi di SMP. Figur ya, kalau di keluarga itu ayah saya. Ayah saya ini seorang yang dia visioner ya. Dia orang yang berpikir ke depan, dia sangat jauh berpikir.
bahwa fisika apa matematika makanya sedikit itu salah satunya dari impian bapak saya. Jadi donatur gitu. Nah, jadi saya salah satu donatur di kegiatan filantropi pendidikan ya. Dulunya saya yang jadi filantropinya. Filantropi itu kan dia kayak relawan gitu. Nah, relawan. Cuman filantropi ini artinya lebih mendalam. Ini kan relawan itu sendiri gitu. Nah, gitu sih. Saya pernah terjun dan akhirnya saya menjadi donatur karena nggak bisa terjun langsung lagi sekarang karena beda tempat. Pesan bagi penonton ya, karena ini juga sekali ya buat siswa-siswa saya, ya, enggak sih mau itu siswa ataupun siapapun, saya selalu pesan bahwasannya kamu mau sepintar apapun ya tetap jaga itu akhlak itu nomor satu ya, karena kita akan nol sekali kalau kita itu tidak dibandingin dengan orang pintar itu banyak ya kan, orang matematik itu juga banyak. Jadi jadilah orang yang keduanya, orang yang memiliki pengetahuan yang baik dan orang yang memiliki dan itu tidak dilihat dari seberapa kaya dirinya, itu kita tidak melihat dari seberapa kaya dirinya. Oke? Namanya Miss Putri Andrini. Miss itu lahirnya di Sulawesi Tenggara, Amomola, tanggal 11 Mei 2000. Miss anak pertama dari 4 bersaudara. Adik Miss yang kedua itu tahun 2006, mungkin sekarang 18 tahun ya? Iya, 18 tahun, kelas 2 SMA. Terus yang ketiga itu dia masih SMP kelas 2 2010. Jadi sekarang masih 14 tahun lah ya. Terus yang terakhir itu ada kelas masih 3 tahun. PAUD enggak, TK aja. Miss TK dulu di Kendari juga. Miss TK di Kendari, terus SD di Kendari, SDN 1 Muramu, SMP-nya itu SDN 4 Konawe Selatan. Terus SMA-nya SMA 5 Konawe Selatan. Kuliahnya di STAB Raden Wijaya. Pertama itu karena rekomendasi orang tua Miss ya. Pertama Bapak Miss, karena apalagi Buddha di Sulawesi itu sangat sedikit banget. Jadi Bapak Miss itu kayak kamu sekolah di agama aja biar nanti kayak sadanya semakin berkembang keyakinannya. Apalagi perempuan itu kan sangat rawan ya, apalagi kalau misalnya menjalin hubungan sama yang beda agama, biasanya perempuan tuh selalu ketarik gitu. Jadi kamu kuliah di sini aja biar ilmu agama kamu itu jadi semakin kayak mantap, kayak sadar kamu semakin meningkat. Jadi kalaupun kamu diajak sama yang beda agama, kamu nggak akan tergoyahkan. Sebenarnya jadi guru agama ini karena adanya kesempatan ya. Karena selagi ada kesempatan, kita pasti ngambil kesempatan itu kan. Kita mencoba mengambil kesempatan itu yang akhirnya ini dapat peluang dan jadi guru. Sebenarnya nggak kepikiran juga menjadi guru, cuman karena ada kesempatan, ya sudah, coba kesempatan. Miss pernah juga kepikiran mau jadi biku di atas sana, cuma karena Miss kan jurusannya penyuluhan tuh. Penyuluhan itu seperti kayak kita tuh di masyarakat, pembinaan masyarakat gitu, ceramah sana sini gitu. Bisa jadi pembimas juga, pembimas muda apa segala macam. Di situ kayak kemarin itu pas mau wisuda itu Miss kayak pikiran mau pulang, lalu kayak mau daftar jadi pembimas di Sulawesi, tapi Miss lihat-lihat ada loker guru nih di Batam. Itu Miss kayak coba udah deh nama pengalaman jadi guru dulu biar dia tahu kehidupan orang-orang itu bagaimana cara memanage banyak orang gitu. Terus Miss coba-coba yang akhirnya keterima, Miss kesini. Pertama di Globe, habis itu setahun pindah ke PU. Kalau misalnya berbicara tentang murid, Globe memang lebih sedikit, cuma mungkin PU terlalu banyak anak mangganya mungkin ya, jadi kayak agak lebih susah diatur juga. Nah, kalau misalnya di Globe itu walaupun sama aja anak-anak yang orang ada juga, cuma kalau di sana kayak anaknya nurut gitu, jadi kayak kita ngomong sama orang tuanya itu
malah bantu gurunya gitu. Jadi orang tua dan guru itu lah saling kerjasama. Jadi anaknya ya, kalau anak kecil kayak kita nih, kalau misalnya anak kecil kita kayak diem gitu, kalau misalnya kita ngebentak nada tinggi dikit, mereka langsung diem, nggak nangis, langsung diem, mereka nggak nangis, diem, langsung tertib habis itu, mereka nggak diem lagi. Jadi kalau di kayak anak besar di nada agak tinggi, itu malah mereka semakin jadi diem bentar, tapi nggak lama semakin jadi gitu. Terus lebih kayak harus dibawa ke diskusi sih sebenarnya. Itu mereka memang kan anak gede itu lebih suka ke diskusi. Dulu Miss Islam karena orang tua Miss juga dulu Islam. Terus entah gimana ceritanya, pokoknya kakek Buddha diikuti oleh bapak Miss, karena yang kasih nama Miss pun kakek Miss gitu, kok namanya Fitri gitu, Muslim. Nah terus habis itu kakek Miss pindah, diikuti sama bapak Miss, kan anaknya kan, nah terus diikuti oleh bibi Miss. Nah dia bersaudara jadinya Buddha, tapi kalau keluarga dari ibu itu semuanya Muslim. Iya dong, jelas dong, apalagi perpindahan ini ya pasti sangat dari keluarga besar. Dulu Miss juga pernah dibilangin sama Om, dia kepala sekolah SMP kan, dia bilang kayak gini, dia ngomong sama Miss dan sama mama Miss juga, gimana kalau misalnya Fitri pindah Muslim, nanti dia tinggal di rumah, terus saya sekolahin sampai dia sarjana gitu, tapi dia harus pindah Muslim gitu, karena saking nggak maunya Miss itu pindah juga gitu. Tapi orang tua Miss nggak mau, apalagi papa Miss menolak, akhirnya ya udah enggak. Oh, sangat kerasa. Miss dulu dibulinya bukan sama perempuan, sama laki-laki. Berarti perempuan nggak? Perempuan mereka bodo amat gitu, kayak ya udah, kalau perempuan mereka nggak ngebully, mereka hanya ngejauhin aja. Tapi kalau laki-laki mereka ngebully, kayak sering banget diejek-ejek. Apalagi dulu kan ada film-film kerasakti gitu ya kan, kalau Buddha kan, kalau misalnya Bante Biku gitu kan, mereka botak gitu kan, belau-belau ini. Jadi kayak Miss tuh kayak diejek-ejek, botak, padahal kan nggak botak nih, karena bikunya botak, jadi kayak diejek-ejek botak sering banget, ya sering dijauhin juga, karena memang ini pasti dia pelihara anjing najis, dia makan babi nih najis, haram. Nah akhirnya kayak dijauhin. Maka Miss juga pernah dibully juga sama gurunya, ngebully juga, makanya kayak berat sih, cuman memang kuat aja sih memang. Miss aku juga kuat sampai masih muda juga, padahal banyak banget yang kayak pernah Miss diajak kayak, kamu kepindah nih Muslim, nanti kamu tidak akan dibully lagi gitu kan, banyak yang bilang kayak gitu. Pertama karena Miss orang tua ya, kasihan tua, habis itu kayak saudara Miss, apalagi punya adik bocil gitu kan, tambah tadinya sebenarnya udah kayak ngerasa belum banget, habis itu kayak sama para kayak terutamanya kayak ibu kamu dan Miss senang setelah ada Miss. Prinsip Miss itu ketika Miss nggak bisa menolong orang lain, maka Miss tidak akan merugikan orang lain. Miss berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Nah, jika kita tidak bisa menolong banyak orang, tolonglah satu orang. Ketika kita tidak bisa menolong satu orang, maka jangan merugikan orang lain. Sebenarnya untuk lebih terkhususnya nggak ada, cuman kayak pesan Miss itu kayak seperti gini. Hindari untuk berbuat jahat yang dapat merugikan diri kamu maupun orang lain. Perbuatan sekecil apapun lakukan.